peron ya. Oke. Iya. Deflection adalah Putaran sudut. ya. Jadi di sini waktu menentukan bilangan tidak diketahui, kalau ini sudah salah, ke bawahnya ini nanti salah. Ya. Jadi di awal ini dulu. Terus langkah-langkahnya untuk peron ini banyak asumsi-asumsi. Ya. Arah momen. Terus asumsi garis elastik. Kalau ini kita pakai perjanjian tanda. Momen batang counterclockwise itu positif ya. Jadi ini perbedaannya lagi. Pertama. Oke, poin-poinnya ya yang membedakan ini. Nah, kemudian setelah kalian punya ini, langkahnya itu jelas ya. Di sini kita punya persamaan penyelesaiannya adalah persamaan putaran sudut. Jadi kalau di subdeflection kebalikannya kita tidak pakai persamaan putaran sudut, tapi kita pakai persamaan kesetimbangan. Ya, bilangan tidak diketahui kita kan theta ini adalah mewakili untuk momen akibat muatannya. Jadi kita pakai persamaan kesetimbangannya adalah sigma momen. Ya, theta itu kan rotasi maksudnya. Berbeda nanti kalau kita ada portal ya, ada pergeseran nanti persamaan kesetimbangannya tidak hanya momen. Oke, jelas ya. Nah, ini di sini bentuk ini adalah dari kita punya persamaan subdeflection-nya. Ya, jadi kalian bentuk dulu persamaan subdeflection untuk masuk ke persamaan penyelesaian. Jelas ya. Nah, ini udah dapat semua, berarti kita sudah dapatkan nilai momen peralihan. Ya. Dari momen peralihan ini berarti kita bisa gambar pribadi diagram momen ya, kita bentuknya hanya seperti ini ya. Jadi kalian lihat poin-poinnya, apa yang penting harus kalian ingat kembali ya. Yang ini ada persamaan subdeflection, komponen dalam persamaan subdeflection berarti kalian harus punya faktor kekakuan, fixed end moment dan nilai tetanya ya. Setelah itu baru kita selesaikan ya. Ini proses matematisnya, nanti kita kalau misalkan bilang tidak diketahuinya banyak, pasti kita perlu nanti substitusi eliminasi ya, seperti itu. Nah, kalau momen distribusi ini tidak perlu matematis yang seperti itu karena dia hanya proses penyetaraan momen ya. Jadi proses matematisnya hanya di penyetaraan momen, itu proses iterasi. Nah, untuk proses iterasi kalian perlu kemarin faktor distribusi dan nilai fixed end moment awalnya. Oke, jelas ya? Ada yang masih belum mengerti dari tahap ini, baik mencari momen peralihan ataupun proses ininya, pribadi dan jumlah momen utama.
yang penggambaran gambar momen, diagram momen, yang momen akibat momen peralihan. Ini ada bukan? Bukan. Ini soalnya iya kan, saya sama dia kan itu bukan terpusat. Yang saya boleh tunjukin nggak? Kamu gambarin aja. Oh, saya bingung perhitungannya sih Bu. Yang jauh dari bangsa ini ada Di sini, di C dan di depan C dan di depan bukan pusat, bukan pusat di sini. Ini di sini. Sama. Satu koma tujuh lima. Oh, berbanding. Nah ini yang saya bilang tuh kalau dari yang soal kemarin ini ada dipakai 15,5 untuk yang dibebaskan kan di sini kan bisa dikasih masih sama 1,75 ya masih ini ini nantinya ini anggap tiga jam itu betul yang sini ini 1,75 kan 100 ya supaya jadi itu kan kita potong. Iya, yang ini potong 1,7 ya. Nah, nanti waktu kita mencari di titik sini kan harus ditambah 1,7. oh iya. Kasih Bu. Untuk diagram momen, kalau misalkan kalian ada kesulitan dengan superposisi, kalian boleh dengan persamaan langsung momen saja. Ya, contohnya Dari bentuknya satu awalnya dulu satu misalkan kalian punya jika di diagramnya ya seperti ini ya, ini member AB ya, terus di A ini misalkan kalian punya MA, ini ada MB, terus ini kan ada beban bagi rata ya. Nah biasanya dengan superposisi kan kalian gambarkan adalah akibat momen ya, Iya. kemudian akibat I-nya. Iya. Kalian gambarkan seperti itu ya. Biasanya kan kalian gambarkan seperti ini. Terus karena superposisi kita gambarkan kalau arah momennya beda, kita gambarkan di bidang yang sama. Jadi misalkan ini momennya ini adalah MA, ini MB, terus kalian punya kan ini adalah tengah bentang ya. Ya, akibat I. Jadi ini adalah yang akibat I ya. Nah ini kan kalian lakukan superposisi, kalian dapatkan momen di tengah bentang. Nah kalau misalkan kalian mau pakai persamaan momen, boleh kalian bikin persamaan fungsi daerah momennya. Nah waktu kemarin kalian kan buat reaksi dari setiap gaya-gaya yang ada bekerja di
member ya. Jadi totalnya di sini ada 3 ya. Akibat Q, kemudian ini akibat MA, ini akibat MB ya. Sini totalin, kalian dapatkan total reaksi di sini, total reaksi di sini. Ya, saya katakan misalkan ini A, ini B ya. Nah, ini kalian boleh pakai masukkan persamaan fungsinya. Dengan persamaan fungsi ini kalian lihat semua gaya karena daerahnya seperti ini. Artinya apa? Hanya satu daerah saja untuk persamaan momen. Karena sepanjang A sampai B tidak ada perubahan fungsi bebannya. Ya, tidak ada beban yang berubah, maka ini sama. Nah, misalkan kalian mau ambil dari A ke B, ya? Oke. Nanti MX-nya apa? Kalian lihat sisi kiri. Ya, sisi kiri ada apa saja? Ada MA, ada A kecil ini ya, dan ada Q. Tinggal masukkan persamaan untuk momen. Kalau MA berarti dia sudah berupa momen, tidak perlu dikali jarak ya. Terus lihat, kita lihatnya kiri ke kanan, berarti momen searah jarum jam itu positif. Ini berlawanan berarti akibat A. Ini gaya. Gaya itu kalau jadi momen harus dikalikan jarak tegak lurus. Berarti A dikali X. Putarnya gimana? Clockwise. Berarti. Terus yang akibat Q bagaimana? Q-nya ini gravitasi ya. Nanti muternya berlawanan minus. Ya. Besarnya berapa? Setengah Q X kuadrat. Ya, ada yang bingung setengah Q X kuadrat? Ada ya, bisa ya. Nah, ini tinggal kalian gambarkan diagram momen dari persamaan fungsi ini. Tapi ingat, karena ini fungsinya kuadrat, tidak hanya batas awal dan akhir, tapi kalian perlu juga mencari nilai maksimum, bukan nilai tengah ya, nilai maksimum. Artinya apa? Kalian perlu cari dmx per dx sama dengan ya. Dari sini kalian ketemu di x sama dengan berapa? Ini adalah nilai M maksimum positif ya. Ya, jadi ini boleh kalau misalkan kalian nggak berposisi, pakai seperti ini, bikin persamaan momen. Tapi ingat, ini satu daerah. Kalau ada beban terpusat, artinya apa? Ada 2 daerah. Ya, jadi kalau beban terpusat, ya, misalkan ini A, ini B ya. Dari A ke B di titik sini, saya katakan misalkan titik Q, R, sini ada beban terpusat. Artinya apa? Dari sini sampai R, dari A sampai R, persamaannya masih sama. Tapi begitu dari R, ada pengaruh beban terpusat ini, jadi berubah. Ya, jadi ada 2 daerah. Kalau ini lebih bersifat banyak matematisnya, kalau saya bilang. Kalau yang superposisi, geometrisnya. Kalian menggambarkannya harus bisa membayangkan. Kalian sudah mengerjakan yang kemarin, bisa kalian bandingkan nih. Kalau saya mengerjakan dengan superposisi, hasilnya ini. Kalau saya mengerjakan dengan persamaan momen, seperti ini. Harus sama. Cuman yang membedakan, memang kalau untuk beban merata adalah
Dengan superposisi yang kita cari hanya nilai tengah, tapi dengan ini kita cari adalah posisi momen maksimum. Kalau secara lebih lebih tepat mencari titik maksimum, bukan titik tengah. Kenapa diajarkan superposisi? Supaya kalian lebih secara umum tuh lebih bisa melihat, oh kalau beban merata seperti ini loh, udah terpola di otak kalian, oh bentuknya seperti ini kalau beban merata. Jadi begitu kalian dapat soal, kalian bisa tahu, oh ini beban merata, bentuknya seperti ini loh momennya, maksimumnya di tengah bentang, besarnya segini. Itu dengan sekalian sering melakukan, pasti kalian bisa hafal, ya, dan membantu kalian untuk di mata kuliah lain seperti itu. Kalau ini kan benar-benar cuma hitungan aja. Kalau ini kalian belajar dari ansur 1 bentuk seperti ini, saya yakin banyak yang masih lupa, ada banyak salah. Persamaan momen. Kapan dia positif, kapan dia negatif, kalian pasti banyak salah tuh tandanya. Misalnya momennya kembali kita ke atas, itu nanti gambar momennya gimana? Pasti jauh Momennya ke atas. kalau momennya ke atas, seperti ini ya, Iya. lihat ya. Ini juga arahnya gravitasi ya. Jadi kalau seperti ini kan kalian bayangkan akibat momen dia melendut ke bawah. Akibat I dia juga melendut ke bawah, ya kan? Nah, namanya superposisi kalau sama-sama melendut ke bawah artinya apa? Jadi semakin besar, ya. Supaya kita tahu gambarnya seperti apa. Artinya kalau semakin besar kita gambarkan di bidang yang berbeda. Jadi yang kita anggap yang I ini kita gambar duluan ya. Ya, yang ini pada sama kita gambar di sisi atas. Jadi pada saat di titik A, kalau kalian lihat akumulasinya apa? Akibat MA dia besarnya ya MA. Akibat I dia 0. Jadi MA tambah 0. Ya tetap MA. Ini hasil akhirnya nih. Di B juga sama. Akibat MB dia MB, akibat I dia 0. Jadi MB tambah 0 MB. Nah di tengah bentang ini akibat I kita punya nilai Emax, ini ada nilai yang akibat momennya. Nah ini di jumlah. Jadi pada saat di tengah bentang ini adalah jumlah. Ya, jadi penjumlahan semakin besar. Ini MA, ini MB, ini Max ditambah, saya katakan ini Y ya, ditambah. Oke. Jadi pokoknya kalau superposisi dia sama arahnya kita gambarkan yang berbeda supaya terlihat penjumlahannya. Kalau dia justru berbeda kita gambarkan di arah yang sama supaya terlihat pengurangan. Ya, ini kan pengurangan. Sisanya yang saling tumpang tindihnya kan habis.
biasanya.